yang harus kami jalani di tengah-tengah dunia ini. Dan Tuhan tidak pernah biarkan kami sendiri. Engkau pegang tangan kami Tuhan, Engkau tuntun kami, dan Engkau membawa kami ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang untuk memberikan kehidupan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami anak-anak-Mu membaca merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau ajar kami firman-Mu ya Bapa, supaya firman yang hidup ini sungguh boleh meneguhkan dan menguatkan setiap kami. Supaya kami yang mendengar firman Tuhan sungguh dikuatkan dan diberikan semangat yang baru, diberikan arah hidup yang baru, diberikan tujuan yang baru, sehingga kami boleh berjalan di dalam firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah kepada kami semua ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita kembali datang ke rumah Tuhan hari ini. Saya mengajak kita membuka kitab kita dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-6. 2 Samuel pasal yang ke-6, kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-23. Samuel pasal yang ke-6, 2 Samuel pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Oke, sudah dapat semuanya? Bapak Ibu bisa lihat juga di slide yang ada di depan ya. Mari kita memulai pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita baca berganti-gantian. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan membacakan ayat yang genap. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Ayat yang pertama, Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Mereka menaikkan tabut itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan celacap. Ketika mereka sampai ke tempat menyalakan Akon, maka Usa membuka hatinya pada tapak Allah itu, lalu menggapainya dan menggulung itu. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyangkal Usa dengan yang hebatnya. Maka pergi semua orang Eres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya kepada Daud, tapi Daud menyimpan dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segalanya kepadanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menaikkan di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbagi efod dari kain merah. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjunjung dengan jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Waktu itu dia memandang berat Daud tabut hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk,
lalu diletakkan di tempatnya, di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya pesta itu dengan Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh halayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk membeli sawah kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud katanya, "Betapa raja orang Israel yang menunjukkan dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa diri berkorban pada hari ini, seperti orang menghina dan dia malu menentangi dirinya." Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, "Di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan dengan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari." Bahkan apakah menghinakan diriku lebih daripada itu? Apakah memandang aku rendah, lalu bersama-sama budak-budak dengan katakan itu? Bersama mereka lah aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menemukan firman Tuhan ini dalam satu tema, yaitu kesetiaan membawa berkat. Kesetiaan itu membawa berkat. Kalau kita melihat kehidupan Daud, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana Daud adalah seorang yang begitu mengasihi Tuhan luar biasa dalam hidupnya. Sejak masa muda, dia sudah mengikut Tuhan, dan sejak masa muda dia percaya kepada Tuhan. Dia meletakkan hidupnya di dalam tangan Tuhan, dan dia menyerahkan seluruh masa depannya kepada Tuhan. Dan kita melihat bagaimana sepanjang hidup Daud, dia tidak hanya sekedar percaya, dia tidak hanya sekedar menjadi seorang yang mengikut Tuhan, tapi bagaimana di dalam seluruh kehidupannya, dalam sepanjang hidupnya, dia begitu berjuang dengan sepenuh hatinya, dengan seluruh kehidupannya, dengan semua yang ada padanya, untuk dia boleh berikan dan persembahkan kepada Tuhan. Maka di dalam hati Daud ada satu cita-cita yang besar, ada satu kerinduan yang besar kepada Allah yang ingin dia lakukan dan terus dia kobarkan di dalam hatinya. Sejak masa muda, dia tidak pernah meragukan Tuhan. Sejak masa muda, dia belajar untuk mentaati Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Sejak masa mudanya, Daud selalu belajar untuk mengutamakan Tuhan lebih daripada apapun di dalam hidupnya sendiri. Bahkan ketika nama Tuhan diejek dan direndahkan oleh orang-orang Filistin, direndahkan oleh Goliat, dia maju bukan dengan senjata yang lengkap, tapi dengan peralatan perang yang sederhana, yang sebenarnya tidak layak disebut sebagai senjata untuk berperang. Karena alat itu adalah alat yang biasa digunakan untuk menjaga kawanan domba yang dia gembalakan dari serangan binatang-binatang buas. Tapi dengan senjata, dengan alat yang sederhana itu, dia maju melawan Goliat dan dia melemparkan batu sampai kena kepada dahi Goliat dan kemudian Goliat mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang digambarkan oleh Alkitab firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ini menunjukkan salah satu sisi dari kehidupan Daud sebagai seorang anak Tuhan, sekalipun pada saat itu dia berada di dalam posisi yang paling tinggi di tengah-tengah umat Tuhan pada waktu itu. Tetapi kita melihat bagaimana itu tidak menghalangi dia, jabatannya, kedudukannya sebagai seorang raja, sebagai seorang yang memiliki bawah otoritas yang paling besar di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu, tidak menghalangi dia untuk memberi hidupnya, mempersembahkan hidupnya, mengarahkan hidupnya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Bahkan kita melihat bagaimana kalau
dalam bahasa kita sekarang ini, Daud itu begitu all out untuk Tuhan. Dia tidak pernah berhitung, dia tidak pernah mencoba untuk membatasi dirinya, tapi dia berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Inilah kesetiaan yang luar biasa yang kita mau belajar pada pagi hari ini, supaya kita sebagai jemaat gereja Anugerah Kristus, kita juga boleh belajar menjadi anak-anak Tuhan, menjadi hamba-hamba yang setia, mengikut Tuhan, melayani Tuhan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan yang baik, yang telah menyelamatkan kita, yang mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Daud sebagai tanda kasihnya, persembahan hidupnya kepada Tuhan yang dia lakukan, yang dinyatakan oleh bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita melihat bahwa dalam konteks firman Tuhan ini dikatakan bahwa tabut Tuhan pada waktu itu masih berada di satu tempat, ya, belum dibawa ke kota Daud atau kota Yerusalem. Sedangkan Daud pada waktu itu sudah pindah ke Yerusalem. Sedangkan tabut Tuhan masih di tempat yang lain, tempat yang lama, tempat tabut itu diletakkan. Yaitu ketika anak-anak Imam Eli berperang melawan orang-orang Filistin, ya, mereka dikalahkan oleh orang-orang Filistin. Dan kemudian akhirnya tabut Tuhan itu dibawa oleh orang Filistin, dibawa masuk ke dalam rumah Allahnya, rumah Dagon, dewa yang disembah oleh orang Filistin pada waktu itu. Dan kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Samuel, ya, diceritakan di situ bagaimana ketika tabut Tuhan itu dibawa ke dalam rumah Baal itu, ke rumah berhala itu, bagaimana Tuhan menunggang balikan dewa-dewa, patung-patung yang ada di dalam rumah Dagon pada waktu itu. Pada pagi hari orang Filistin datang ke rumah dewa-dewa itu untuk berdoa, bersembahyang di situ. Patung-patung itu sudah rubuh, tangannya patah, kepalanya terpotong begitu, ya. Lalu kemudian mereka beresin lagi, mereka bersihkan lagi, mereka letak patung yang baru. Yang terjadi apa? Besok harinya Tuhan robohkan lagi, Tuhan potong kepalanya, dan Tuhan buat patung itu semuanya sujud menyembah kepada tabut Tuhan yang ada, yang diletakkan di dalam rumah berhala itu. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, akibatnya apa? Orang Filistin tidak tahan, dan Tuhan melimpahkan kepada mereka sakit borok. Wah, itu menjadi satu tulah yang Tuhan timpakan kepada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan itu. Sehingga akhirnya mereka bawa tabut itu, mereka kembalikan kepada orang Israel. Tapi mereka tidak bawa ke Silo lagi. Mereka hanya tempatkan di satu tempat di dekat jalan yang namanya adalah Baale Yehuda. Ya, Bapak Saudara kasih Tuhan, tabut itu di sana. Sampai kemudian Saul menjadi raja, tabut itu dibiarkan di situ. Dan ketika Daud menjadi raja, ketika dia kemudian mencapai puncak kekuasaan tertinggi, menjadi raja atas orang Yehuda dan orang Israel, maka kemudian di dalam hati Daud ada keinginan, kerinduan supaya tabut Allah itu boleh tinggal dekat dengan istananya. Daud punya cita-cita untuk mendirikan rumah bagi Tuhan, supaya kemudian tabut itu boleh diletakkan di situ. Dan akhirnya dalam kerinduannya itu Daud berinisiatif untuk kemudian mengambil tabut itu dan membawanya ke kota Yerusalem. Bapak Saudara dikasih Tuhan, ini adalah sesuatu hal yang menurut saya satu teladan yang baik tentang kesetiaan yang perlu kita belajar. Pertanyaan yang penting untuk kita renungkan dalam hati kita masing-masing pada pagi hari ini adalah, apakah di dalam hati Bapak Ibu Saudara dan saya, nama Tuhan, kecintaan kepada Tuhan, kerinduan kepada Allah itu tetap ada di dalam hidup kita. Sehingga nama itu, tabut Tuhan itu, kehadiran Tuhan itu menjadi sesuatu yang selalu kita rindukan lebih daripada apapun di dalam hidup ini. Apakah Allah itu menjadi pribadi yang penting di dalam kehidupan kita, sehingga di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam seluruh kehidupan kita, kita menempatkan Tuhan sebagai yang utama, yang terutama di dalam kehidupan kita, dan kita
menempatkan dia sebagai pribadi yang terus kita kejar, kita cari, dan kita rindukan di dalam hidup ini. Ini satu pertanyaan yang sederhana, tetapi ini akan menggambarkan tujuan hidup kita. Ini akan menggambarkan ke arah mana Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sedang berlari hari-hari ini. Menunjukkan kepada kita apa yang sedang kita kejar di dalam kehidupan kita. Apa yang sedang kita utamakan dalam hidup kita. Apakah Tuhan atau sesuatu yang lain yang sudah menggantikan posisi Tuhan di dalam hidup kita. Daud sekalipun dia sudah menjadi raja, menjadi orang yang hebat, tapi di dalam hatinya dia tidak pernah melupakan Tuhan. Di dalam hatinya posisi dan jabatan raja itu tidak pernah menggantikan kedudukan Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan tetap yang utama. Tuhan tetap adalah yang paling penting bagi dia. Maka cita-cita Daud sejak dia muda mencari Tuhan, mengikut Tuhan. Ketika dia sudah jadi raja, dia tetap mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan sampai akhir hidupnya, ketika di dalam hatinya ada kerinduan, aku mau bangun rumah Tuhan, aku mau dirikan satu bait supaya Tuhan boleh tinggal di situ dan diam di situ. Tapi walaupun kemudian ada kerinduan yang seperti itu, Tuhan bilang sama dia, bukan kamu yang akan bangun rumah bagiku, karena tanganmu sudah berlumuran darah. Tapi anakmu yang akan mengerjakan itu bagiku. Apakah kemudian itu menyurutkan semangat Daud untuk mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidupnya? Tidak. Alkitab katakan kepada kita bahwa sekalipun Tuhan bilang sama dia, bukan kamu yang akan bangun rumah itu, bukan kamu yang akan mendirikannya, tapi anakmu. Tapi hati Daud tidak pernah berubah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Sekalipun bukan dia yang membangun, tapi dia bisa melakukan sesuatu untuk pembangunan itu. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia tidak berhenti, dia tidak berleha-leha, dia berpikir dalam pikirannya, ya sudah, kalau begitu biar anakku nanti yang bangun, terserah dia. Bahan-bahannya dari mana, ya terserah. Anakku mau kerjakan bagaimana, terserah dia. Tidak, Daud tidak punya pikiran seperti itu. Sekalipun dalam tanda kutip Tuhan tolak dia untuk tidak mengerjakan pembangunan itu, tapi bagi Daud itu bukan satu alasan untuk kemudian mengabaikan kecintaannya kepada Tuhan, kerinduan hatinya, semangatnya, cita-citanya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Daud melakukan apa? Dia mengumpulkan harta bendanya, apa yang dia punya. Setiap dia maju berperang, menang, Tuhan beri kemenangan bagi dia. Dia banyak rampasan dia bawa pulang ke Yerusalem. Semua benda-benda berharga itu tidak diambil, Bapak Ibu Saudara, tapi dia kumpulkan di dalam perbendaharaan raja. Untuk apa? Bukan untuk menumpuk kekayaannya, tapi untuk persiapan pembangunan rumah Allah. Sehingga ketika dia meninggal, Bapak Ibu Saudara, Salomo naik tahta menjadi raja atas Israel. Semua bahan, semua material, semua emas, semua benda-benda berharga yang diperlukan untuk pembangunan rumah Allah sudah tersedia. Salomo tinggal mengerjakan itu. Karena apa? Karena cintanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini Tuhan bertanya kepada setiap kita yang hadir dalam ibadah hari ini. Apakah hati Bapak Ibu Saudara dan saya adalah hati yang sungguh cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, yang mau berjuang di dalam hatimu, di dalam tindakanmu, di dalam seluruh hidupmu, mengerjakan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Daud tidak pernah surut, sekalipun Tuhan katakan, bukan kamu. Bagi Daud, walaupun bukan dia, entah siapa yang membangun, yang penting, yang utama adalah persiapan pembangunan rumah Allah harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin, supaya pekerjaan itu dapat diselesaikan. Bukan hanya selesai, asal selesai, tapi dipersiapkan dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya, supaya rumah itu menjadi rumah yang megah bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan hadir di situ dan Tuhan ditinggikan, dimuliakan di dalam rumah itu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kecintaan Daud kepada Tuhan mendorong dan menggerakkan hatinya untuk memberikan bukan hanya hidupnya, tapi apa yang dia punya, dia persembahkan kepada Tuhan.
Apa yang seharusnya menjadi bagiannya sebagai seorang raja, dia persembahkan kepada Tuhan karena dia tahu dia menjadi raja karena Tuhan, bukan karena kehebatannya. Dia memiliki kekayaan yang banyak bukan karena kekuatan dan kemampuannya mengumpulkan harta dunia ini, tapi itu semua adalah berkat Tuhan. Maka dari semua yang dia nikmati, yang diberikan Tuhan kepadanya, dia kumpulkan itu bukan untuk memperkaya dirinya, tapi dia kumpulkan untuk kemudian dia bawa ke rumah Tuhan untuk dipakai bagi pembangunan rumah Allah. Apakah engkau dan saya di dalam hatimu ada hati yang cinta kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga itu mendorong engkau untuk selalu memiliki hati yang mau setia kepada Tuhan, sehingga kau berkomitmen dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau setia. Aku mau setia, setia mencintai Engkau, setia melayanimu, setia memberikan terbaik bagi Tuhan, setia melakukan apa yang harus aku lakukan di dalam hidupku, karena itu adalah kepercayaan Tuhan, itu adalah panggilan Tuhan yang harus aku lakukan dan tidak boleh aku abaikan dalam hidup ini, karena aku hidup adalah untuk melayani, bukan asal melayani, bukan sekedar melayani, tapi melayani Tuhan dengan seluruh hidup, melayani Tuhan dengan semua yang ada pada kita, melayani Tuhan dengan sepenuh hati, karena hidupku dan saya dan saudara adalah untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Daud melayani Tuhan, apa yang dilakukan oleh Daud di dalam perjalanan memindahkan, membawa bait Allah itu kembali ke Yerusalem? Mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6, ya, ayat yang ke-5. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dikatakan di sana, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara perhatikan di sini kata baru, kereta yang baru artinya apa? Kereta yang belum pernah dipakai. Oh, sorry ya, Bapak Ibu Saudara ya. Kereta yang masih baru dibuat, yang belum pernah dipakai untuk apapun. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, numpang tanya, persembahan apa yang entahkah itu persembahan setiap minggu yang kita bawa ke rumah Tuhan, atau persembahan syukur yang kita persembahkan untuk pekerjaan Tuhan, atau persembahan untuk pembangunan rumah Allah, persembahan perpuluhan, numpang tanya bagi kita semua, itu persembahan yang kita khususkan dan betul-betul kita siapkan untuk kita berikan kepada Tuhan, atau pertanyaannya adalah persembahan yang kita sisihkan dari sesuatu yang kita pikir, oh enggak pakai lagi, ini baru dipakai, dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Daud ketika memberikan persembahan kepada Tuhan dikatakan membawa tabut itu, diletakkan tabut itu bukan di kereta bekas atau kereta sisa yang tak terpakai, tapi kereta yang masih baru. Ini menjadi satu evaluasi bagi kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan. Memberi persembahan bukan dari sisa-sisa, tapi memberi persembahan dari yang terbaik. Maka saya salut kalau ada anak muda atau bapak ibu yang baru bekerja, berkomitmen, gaji pertamaku aku mau persembahkan kepada Tuhan. Wah, itu luar biasa. Ya, kenapa? Belum sudah bekerja, dapat gajinya diberikan kepada Tuhan. Luar biasa kalau ada di antara kita yang buka satu usaha yang baru dan berkomitmen. Bulan pertama, hasil yang pertama dari bulan usaha yang aku lakukan, aku mau persembahkan kepada Tuhan. Wah, itu luar biasa. Kenapa? Karena itu adalah komitmen hati yang sungguh di hadapan Tuhan, yang memberi kepada Tuhan yang terbaik, bukan hanya sekedar memberi. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kemudian ketika Daud membawa tabut itu ke Yerusalem, apa yang dilakukan oleh Daud sepanjang jalan? Ayat 5 katakan begini, Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan apa? Di sana dikatakan dengan apa? Menarian.
dengan sepenuh hatinya, dengan seluruhnya, seluruh energinya. Dia menari-nari bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, umpamanya kita nyanyi, ketika kita nyanyi tadi, kita menyanyi dengan dari dalam hati kita bukan? Atau cuma sekedar buka mulut aja, gitu ya, menyanyi aja gitu. Yang penting keluar suara, entah suaranya fals, atau suaranya benar nyanyinya, atau suaranya enak dengar atau tidak. Yang penting aku menyanyi, aku buka suara. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Daud tidak hanya sekedar menari, tidak hanya sekedar menyanyi, memainkan musik, tapi dengan segenap tenaganya, segenap kekuatannya. Dia melakukan itu bagi Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu yang sedang dia layani itu bukan Tuhan kecil, Tuhan buatan manusia. Tapi yang dia layani itu adalah Tuhan semesta alam yang harus ditinggikan, dimuliakan di atas segalanya. Dengan seluruh hidup, dengan sekuat tenaga, dengan apa yang ada padanya, dia lakukan dan dia persembahkan dengan sepenuh hatinya. Dan kemudian kalau kita baca di dalam ayat yang ke-10, ketika tabut itu dipindahkan kemudian berhenti di rumah Obed-Edom, Bapak Ibu Saudara. Kemudian akhirnya tabut itu tinggal 3 bulan di situ, dan ketika Daud mendengar bahwa rumah Obed-Edom diberkati oleh Tuhan karena tabut Tuhan tinggal di dalam rumahnya, maka apa? Daud kemudian berkeinginan untuk memindahkan tabut itu dari rumah Obed-Edom untuk kemudian betul-betul membawanya ke Yerusalem. Dan ketika mereka membawa tabut itu ke Yerusalem, apa yang dilakukan oleh Daud? Mari kita baca di dalam ayat yang ke-13, ya. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Yang dikatakan apa? Apabila pengangkut tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dan kain lengan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ini yang dilakukan oleh Daud ketika membawa tabut Tuhan kembali ke kota Yerusalem. Dia menari dan mempersembahkan korban kepada Tuhan, tidak tanggung-tanggung. Kalau kita perhatikan jarak dari tempat Obed-Edom ke Yerusalem itu bukan jarak yang dekat, Bapak Ibu Saudara, tapi itu adalah jarak yang sangat jauh. Kalau dibandingkan mungkin ada sekitar 10 sampai dengan 15 km jaraknya dari kota Yerusalem. Dan kalau seandainya dikatakan di situ setiap maju 6 langkah ada 1 ekor lembu dipersembahkan, 2 ekor lembu dipersembahkan. Bayangkan berapa banyak lembu yang dipotong dipersembahkan kepada Tuhan pada waktu itu. Tapi bagi Daud itu bukan masalah, karena Daud tidak pernah berhitung ketika dia memberi persembahan untuk Tuhan. Dia tidak pernah menghitung jumlah, dia tidak pernah menghitung apa yang mau dia persembahkan. Karena bagi Daud prinsipnya adalah memberikan yang terbaik. Bapak Saudara kasih Tuhan, ada orang yang memberi persembahan untuk cari nama. Oh, supaya namanya dipuji orang, namanya terdaftar, namanya dilihat oleh orang. Oke lah, gak apa-apa. Yang penting memberi persembahan kepada Tuhan. Tapi itu bukan motivasi yang benar. Motivasi yang benar di hadapan Tuhan adalah memberi dengan hati. Maka Tuhan katakan apa? Apa yang diberikan oleh tangan kanan, jangan diketahui oleh tangan kiri. Ini adalah rahasia, ya, kunci rahasia yang Tuhan mau ketika kita memberi persembahan. Tak perlu orang tahu, tak perlu orang puji kita, cukup Tuhan yang tahu, dan kita mendapat upah kita di surga. Bagus dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini gereja Tuhan sedang dibawa kepada satu pekerjaan yang besar. Seperti yang pernah saya katakan dan juga beberapa dari majelis katakan, untuk pengembangan gereja kita sedang membutuhkan banyak dana yang besar. Dan ini adalah bagian kita bersama. Tuhan menggerakkan dan mendorong setiap kita untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan yang sedang kita kerjakan hari ini. Mari kita belajar setia dalam memberi bagi pekerjaan Tuhan. Jangan berhitung, jangan menunggu. Karena ada orang yang berpikir, biar orang lain dulu memberi, aku nanti saja. Tidak. Kita harus punya prinsip dalam hati kita, dalam hidup kita.
Aku yang lebih dulu harus memberi dari orang lain. Bukan supaya orang puji, bukan. Tapi adalah satu prinsip hidup bahwa kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Maka kita akan berlomba-lomba untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Bukan tunggu sampai banyak, atau tunggu kalau ada kurang baru saya beri. Bukan. Tapi memberi. Karena memang itu adalah sesuatu yang memang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Maka pekerjaan Talbot yang sedang kita doakan, Bapak Ibu Saudara, pembelian ruko untuk pos PI yang ada di Bandar Lampung, ini adalah dua PR yang Tuhan percayakan kepada kita, dan sumber dananya sudah Tuhan sediakan. Tuhan sudah memberi berkat untuk kemudian kita bisa mengerjakan pekerjaan itu. Tuhan sudah cukupkan bagi kita. Tinggal kita keluarkan. Tempatnya di mana? Sumbernya dari mana? Kantong kita masing-masing. Tuhan sudah titipkan kepada setiap kita masing-masing sesuai dengan jumlah berkat yang Tuhan beri kepada kita setiap bulannya. Untuk kemudian kita boleh bawa ke dalam rumah Tuhan, kita persembahkan untuk mendukung pekerjaan pembangunan bagi rumah Tuhan. Maka jangan tunggu, jangan tahan berkat itu. Karena itu adalah yang Tuhan percayakan untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Berapa Tuhan menggerakkan hati kita? Beri, karena itu adalah sesuatu yang Tuhan mau kita persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apakah belajar setia, melayani Tuhan dan mengikut Tuhan itu akan berjalan mulus dalam kehidupan kita? Apakah tidak ada tantangan di situ? Ada tantangannya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan dalam teks firman Tuhan ini ada dua tantangan yang dihadapi oleh Daud dalam keinginannya membawa tabut Tuhan kembali ke Yerusalem. Tantangan yang pertama, perhatikan dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, ya. Ayat yang ke-10. Dikatakan di situ ketika Daud membawa tabut itu dari rumah Abinadab, ya. Kemudian apa? Di perjalanan kereta itu tergelincir dan akhirnya tabut itu hampir jatuh. Maka kemudian Usa, anak dari Abinadab yang ada di samping kereta itu, memegang tabut perjanjian itu. Tapi yang terjadi apa? Ketika dia pegang tabut itu, dia mati disambar oleh api Tuhan. Pertanyaannya, kenapa kok disambar oleh Tuhan, Bapak Ibu? Kenapa Usa yang punya tujuan yang baik, tapi kemudian akhirnya mati karena memegang tabut Tuhan? Jawabannya adalah karena Usa tidak boleh pegang tabut itu. Apapun alasannya, yang harusnya yang dia lakukan adalah biarkan tabut itu jatuh, tidak masalah. Karena dia tidak boleh pegang tabut itu, karena tabut itu adalah kudus dan Usa tidak layak untuk pegang tabut itu. Yang boleh pegang tabut itu, mengangkat tabut itu hanya imam. Usa bukan imam. Maka ketika dia lancang mengambil langkah itu, dia mati di situ. Kita berkata kan dia tujuannya baik, tujuannya kan benar, tapi kok bisa dia mati di situ, dia dihukum oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, karena alasan itu kemudian akhirnya Daud tidak jadi membawa tabut itu ke Yerusalem, dititipkan di rumah Obed-Edom. Kadang dalam pelayanan kita bisa melakukan sesuatu yang baik, Bapak Ibu, tujuannya baik. Tapi di dalam pelayanan itu mungkin kita bisa disalah mengerti oleh orang. Kita bisa disalahpahami oleh orang. Dan kadang hal seperti itu bisa menjadi sesuatu yang kemudian membuat kita tidak mau lagi melayani. Ini sesuatu yang salah, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena pelayanan itu memang tidak semuanya berjalan lancar, kan? Kadang ada persoalan, ada pergumulan di situ. Tapi apapun yang kita hadapi di dalam pelayanan, itu tidak boleh membuat kita menjadi mundur. Karena apa? Karena Tuhan melihat hati kita yang baik, dan Tuhan pasti akan menolong kita untuk bisa melayani dan terus melayani Tuhan sekalipun tidak mudah dalam melayani Tuhan. Yang Tuhan mau dari kita adalah setia dan melakukan apa yang harus kita lakukan untuk melayani Tuhan. Sekalipun ada tantangan, Bapak Ibu Saudara, tapi tantangan itu tidak boleh menjadi hambatan bagi kita untuk tidak melayani Tuhan. Kesalahan Daud dalam konteks ini adalah dia begitu takut dan akhirnya tidak melanjutkan tujuannya, tapi dia berhenti di rumah Obed-Edom. Dan akhirnya apa? Berkat itu diberikan kepada Obed-Edom, bukan kepada Daud, Bapak
Perhatikan, ya. Berkat itu diberikan kepada Obed-Edom dan keluarganya, bukan kepada Daud. Harusnya berkat itu diberikan kepada Daud dan keluarganya, kepada seluruh bangsa Israel. Obed-Edom ini bukan orang Israel, Bapak Ibu Saudara. Ini orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel. Tapi berkat Tuhan diberikan kepada orang asing itu. Karena apa? Karena tabut Tuhan tinggal di situ. Wah, ini sesuatu hal yang sangat disayangkan. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi firman Tuhan mau ingatkan kepada kita, apapun yang terjadi, ya, jangan sempat kita berpikir untuk tidak melayani. Sekalipun ada tantangan, ada pergumulan, ada persoalan yang tidak mudah di dalam kita melayani. Tapi biarlah hati kita tetap setia melayani Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan dari hidup kita. Tantangan yang kedua yang dihadapi oleh Daud dalam teks firman Tuhan ini dikatakan di dalam ayat yang ke-16, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan apa yang Bapak Ibu temukan di situ. Ketika tabut Tuhan dibawa masuk ke kota Daud, maka apa? Mikal, anak perempuan Saul yang menjadi istri dari Daud, melihat Daud sedang menari-nari, ya, sambil membawa tabut Tuhan pada waktu itu. Dia menari-nari sambil memuji Tuhan bersama dengan semua budak-budak yang ada dengan Daud pada waktu itu. Mereka menari, menyanyi sepanjang jalan, mereka berteriak bersorak-sorai mengagungkan nama Tuhan. Mikal, istrinya, melihat dari atas istana, dan ketika dia melihat hal itu, dikatakan oleh firman Tuhan apa? Dia memandang rendah kepada Daud. Dia merendahkan Daud dan menganggap apa yang dilakukan oleh Daud itu sebagai sesuatu yang merendahkan dirinya. Maka ketika Daud pulang ke rumah, ketemu dengan Mikal istrinya itu, apa dikatakan oleh si perempuan itu, Bapak Ibu Saudara? Dia menghina Daud dengan mengatakan bahwa Daud sudah merendahkan dirinya, sehingga dia lebih pantas untuk untuk direndahkan bersama dengan budak-budak perempuan, para hamba yang bersama-sama dengan Daud pada waktu itu. Tapi Daud sekalipun direndahkan, dia mengatakan, aku melayani Tuhan, aku melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kadang di dalam kita melayani, tidak semua orang setuju dengan apa yang kita lakukan dalam pelayanan kita. Bahkan mungkin orang-orang yang terdekat dengan kita bisa menjadi penghalang bagi kita untuk melayani Tuhan. Mungkin ketika suami melayani dan istri melihat bahwa suami terlalu sibuk melayani Tuhan, kemudian istri bisa komplain dan berkata, kamu kok mengutamakan Tuhan, melayani Tuhan, sedangkan rumah dan lain kamu abaikan. Bagus saudara kasih, atau sebaliknya, ketika istri bergiat bertekun melayani Tuhan, suami bisa menjadi penghalang untuk tidak melayani Tuhan, atau anak-anak atau orang tua. Tapi dalam konteks firman Tuhan ini hari ini kita belajar bahwa apa? Bahwa ketika itu terjadi, tidak boleh menjadi satu alasan bagi kita untuk kemudian tidak melayani. Karena apa? Karena itu adalah sesuatu yang mendatangkan celaka bagi kita. Ketika Mikal menghina Daud, dikatakan dalam ayat 23 bagian terakhir apa? Sampai dia mati dia tidak punya anak, tidak punya berkat. Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Karena itu belajarlah. Pasangan suami istri saling mendukung, saling memberikan semangat untuk melayani Tuhan. Jangan menghalangi, jangan menghambat pelayanan Tuhan yang dikerjakan, yang dipercayakan kepada pasangan kita atau kepada masing-masing Bapak Ibu Saudara atau kepada keluarga kita. Jangan menanti, jangan menunda, tapi lakukanlah dengan sungguh, dengan sepenuh hati, karena itu yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Karena apa? Karena kesetiaan kita kepada Tuhan akan membawa berkat Tuhan di dalam rumah tangga kita. Kesetiaan jemaat gereja Anugerah Kristus melayani Tuhan akan membawa berkat Tuhan bagi jemaat gereja Anugerah Kristus, sehingga gereja Tuhan boleh bertumbuh dan berkembang dan nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan keluarga kita, melalui kehidupan gerejanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita bersama. Ayo layani Tuhan dengan seluruh hidup kita. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan dari apa yang Tuhan mau kita kerjakan bagi kemuliaan Tuhan. Jangan menahan diri, tapi lakukanlah dengan sungguh, karena itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa.
bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kepada kami sebagai hamba-hamba-Mu yang Kau panggil, yang Kau percaya untuk mengambil bagian di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Sekalipun tidak mudah,